Di sini teman-teman saya bakal ngejelasin tentang bagaimana Islam di negara Mesir. Cekidot, ikutin video ini sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya guys ya. Mesir adalah negara di benua Afrika Utara yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam. Peradaban Islam di Mesir mampu bertahan sampai sekarang dan terhindar dari keterputusan peradaban. Ini yang menjadikan Mesir berbeda dengan pusat kota lain yang pernah menjadi pusat peradaban, seperti Baghdad yang dihancurkan oleh Mongol atau Andalusia yang dihancurkan oleh tangan Imperium Barat, yang waktu itu diprakarsai oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Sejarah masuknya Islam ke Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu pada masa Khilafah Rashidah. Nah, Islam pertama kali masuk ke wilayah Mesir sekitar tahun 13 sampai 23 Hijriah atau setara dengan 634 sampai 644 Masehi. Waktu itu, Amru bin As memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memperluas penyebaran Islam. Alasan Amru bin As memohon untuk perluasan ke wilayah Mesir akibat Amru bin As melihat banyaknya penindasan dan penderitaan rakyat Mesir yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Ketika itu, wilayah Mesir berada di bawah kepemimpinan Raja Muqawqis. Istilah Mesir diambil dari salah seorang yang bernama Misr bin Mihraim bin Ham bin Nuh alaihissalam. Sebenarnya, waktu Rasulullah SAW masih hidup, Mesir sudah menjalin hubungan yang baik dengan Rasulullah SAW. Terbukti dengan istri Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah adalah wanita yang berasal dari Mesir. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai anak dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Meskipun Mesir sudah menjalin hubungan baik dengan Rasulullah SAW semasa Rasulullah hidup, Mesir ternyata baru bisa ditaklukkan oleh Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan panglima perang Amru bin As. Waktu itu Rasulullah pernah mengirimkan surat kepada Muqawqis, dan sebenarnya Muqawqis itu tertarik dengan Islam dan hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah tersebut. Akan tetapi Muqawqis lebih mencintai tahtanya. Sebagai penghormatan dan rasa simpati Muqawqis terhadap Rasulullah SAW, maka Muqawqis waktu itu mengirimkan hadiah untuk Rasulullah SAW. Selain karena Mesir membutuhkan uluran tangan Islam untuk membebaskannya dari penindasan saat itu, Amru bin As juga memandang Mesir jika dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan. Mesir letaknya strategis, tanahnya subur, karena di sana terdapat sungai Nil sebagai sumber makanan. Maka dengan alasan-alasan tersebut, Khalifah menyetujui pembebasan Mesir pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi. Pembebasan Mesir ini dilakukan hanya dengan 400 orang pasukan, dikarenakan sebagian besar diantaranya tersebar di Persia dan Syria. Namun, dengan siasat yang baik dan berkat masyarakat yang mendambakan kebebasan, maka pasukan Amru bin As berhasil membebaskan Mesir. Peradaban Islam di Mesir rupanya membawa kemajuan besar bagi dunia Islam. Mesir terkenal dengan peradabannya yang gemilang. Di sana banyak bangunan megah, seperti Masjid Ibnu Tulun, Masjid Al-Hajar, Masjid Hakim bi Amrillah, bahkan jejak peradaban Islam di Mesir dalam bidang pendidikan ada Universitas Al-Azhar sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Masjid Ibnu Tulun merupakan salah satu bukti dari jejak-jejak peradaban Islam di Mesir. Ini merupakan masjid tertua ketiga di Mesir setelah Masjid Amr bin As dan Masjid Al-Askar. Masjid Tulun dibangun pada tahun 876 sampai 879 Masehi pada dinasti Ibnu Tulun. Dinasti Tulun merupakan salah satu dari dinasti kecil yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah yang pada saat itu berkuasa akan tetapi tidak memiliki kekuasaan.
Sampai sekarang, Masjid Ibnu Tulun masih sangat terawat dengan baik. Arsitekturnya pun masih dipertahankan keasliannya. Dari sisi bentuk arsitektur masjid ini hampir mirip dengan masjid yang berada di Irak, yaitu Masjid Agung Samara. Masjid Tulun berada di tengah-tengah kawasan Al-Qotai yang merupakan bekas kota dari dinasti Ibnu Tulun. Kalau Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Azhar ini merupakan masjid pertama yang dibangun di kota Kairo oleh panglima yang bernama Jauhar. Didirikan pada Ramadan 361 Hijriah atau Juni 875 Masehi. Ketika itu, masjid ini langsung digunakan untuk salat. Terletak di sebelah tenggara kota Kairo, berdekatan dengan istana antara daerah Ad-Dailam sebelah timur dan At-Tuf sebelah selatan. Kemudian Masjid Hakim bi Amrillah didirikan oleh Khalifah Al-Aziz Billah pada tahun 381 Hijriah atau 990 Masehi. Masjid ini belum selesai pembangunannya ketika Khalifah Al-Aziz meninggal dunia. Kemudian pembangunan masjid ini diselesaikan oleh putranya, yaitu Khalifah Hakim bi Amrillah pada tahun 393 Hijriah atau 1002 Masehi. Itulah yang menjadikan sebab masjid ini diberi nama Masjid Hakim bi Amrillah. Bentuk dari masjid ini memiliki keunikan dan gagah. Demikian video penjelasan mengenai negara Mesir. Lanjut kita di part 2 nanti ya setelah ramai. Oke? Ya guys ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.